Kami menyatakan diri sebagai radio dengan segmentasi, radio dewasa dan keluarga muda modern di Bandung. Saya bikin live ke Bandung nih. Ya boleh ke Bandung, Mas. Jangan yang di luar, di dalam aja yang talkshow di dalam kita streamingkan di YouTube dan Facebook, apalagi di luar ya. Itu jadi sebuah nggak bisa terpisahkan kita on air sama off air. Radio Visit. .1 MGT Radio Hanya memainkan lagu terbaik.
101,1 MGT Radio. Hanya memainkan lagu terbaik. Ya, demikian akhirnya selesai, cukup panjang. Tidak lain Luar tidak biasa. bukan. Iya. Luar biasa ya Om ya. Om Wiwit masih ini off kameranya. Masih belum Oh, kelihatan. sudah. Iya lupa. Iya, tadi info yang disampaikan itu udah mencakup semua taman, mall dan destinasi-destinasi di Bandung ya Om ya. Iya. Khusus untuk objek wisata sebetulnya belum semua, tapi itu highlight yang setidaknya saya pernah kunjungi atau kita pernah kerjasama atau kita pernah ada event di situ. Salah satunya misalnya yang Orchid Forest kemarin tempat konsernya Indah Lesmana gitu kan. Terus Dago Dream Park itu konsernya kemarin apa ya nama eventnya kemarin juga udah. Dan yang lain masih banyak sih, cuma highlightnya aja deh. Itu juga 2015 ya. Itu kalau dimasukin semuanya kayak nggak cukup 2 hari 2 malam ya. Iya. Saking banyaknya, Mbak. Bisa jangannya perlu waktu seminggu kali atau sebulan. Iya. Kalau saya ditarik dari pariwisata kalau gitu. Jadi guide ya. Luar biasa. Kemarin emang kalau nggak salah kan semenjak zamannya Kang Emil ya. Memang diberlakukan tempat-tempat yang tadinya tempat nongkrong dibikin jadi taman gitu. Jadi lebih fokus lah ya nongkrongnya gitu. Jadi ada taman apa tadi film, ada taman Vanda apalah segala macam. Jadi benar taman radio juga ada. Jadi orang kalau mau cari tempat yang bisa buat nyantai-nyantai ya udah sebenarnya cukup ke taman yang ada di sana aja ya gitu. Tinggal pilih gitu ya. Tinggal pilih. Terus belum lagi tadi tempat destinasi-destinasinya lumayan luar biasa ya. Jadi kalau mau ke Korea, mau ke Belanda mah nggak perlu keluar negeri ya Om ya. Jauh-jauh. Cukup datang ke Bandung. Ada Little Korea, ada rumah Belanda. Great Asia Afrika yang terutama paling banyak itu Great Asia Afrika itu ya betul-betul. Asia Afrika juga. Mirip dengan kondisi asli di negaranya. Benar. Iya, Mas Budi dan teman-teman Brand ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan potensi Bandung? Mungkin teman-teman lagi pada sibuk. Oh iya, gimana? Saya nggak mau nanya, saya cuma pengen minta Mas Yudi tanggung jawab aja nih. Tadi kan videonya panjang ya, jadi bikin kangen ke Bandung. Iya boleh. Tunggu. Berhasil Mas, berarti saya bikin Tunggu. ke Bandung nih. Ya boleh ke Bandung Mas. Emang tujuannya itu loh Mas. Udah kebayang di kepala saya nih, itu pasti macetnya kayak apa tuh ya. Iya. Dan kan ya pembangunannya di mana-mana, apa namanya, hotel, tempat nongkrong ya, outlet dan lain-lainnya. Dan kan Sekarang di Bandung banyak flyover Mas. banyak flyover. Tapi kan tetap dekat-dekat apa namanya, dikit-dikit perempatan gitu ya. Justru ini sedang tahun depan sih infonya akan ada underpass, ada flyover juga Mas. Oke. Pembangunan termasuk kan kereta cepat sudah hampir selesai ya Mas ya, kereta cepat. Nah, baru mau dibangun tahun depan. Kalau underpass ada beberapa flyover itu akan dibangun tahun depan. Oke. Tapi yang baru diresmikan sih sudah operasional kemarin tuh Mas, tanggal 1 Oktober itu ada di kawasan dekat Lewi Panjang. Okay. Ada flyover baru Mas. Ya, berarti kalau proses pembangunan siap-siap tambah macet ya. Betul, Tapi Bandung. matiin aja lah sekarang. Untungnya kita dimudahkan dengan teknologi virtual ya. Iya. Jadi saat nggak terkejar dengan kehadiran fisik, itu bisa lakukan koordinasi dengan virtual ya. Betul. Cuman info aja ya Mas Budi bahwa saat ini sih di Bandung untuk Car Free Day belum Mas. Oke. Car Free Day Kenapa, itu Mas? memang izinnya mungkin ya dari Pemkot. Kalau melihat dari kota yang lain sudah, Jakarta sudah ada, Bekasi sudah, Kabupaten Bandung sudah, teman kota Bandung belum. Mungkin mengenai izin Mas. Izin untuk Car Free Day-nya. Tapi kalau live music atau konser musik boleh Mas. Sudah boleh ya. Boleh ya. Sudah sempat lihat beberapa ini ya. Betul. Langsung dilakukan di Bandung. Betul. Ya. Mas, pertanyaan buat teman-teman MGT ini, kan masyarakat sekarang udah mulai terbiasa dengan kegiatan normal. Bahkan kayaknya berasa udah nggak ada lagi pandemi. Bener nggak sih di Bandung kayak gitu nggak sekarang? Ya kalau putus. Oh, putus-putus. Ya, putus Mas. Sorry, mungkin sinyal kali ya. Ya, sekarang kan masyarakat kayaknya udah ngerasa pandemi itu udah nggak ada gitu ya. Nah,
masyarakat Bandung sendiri gimana sekarang? Secara mobilitas, secara pekerjaan dan aktivitas lainnya? Alhamdulillah sih Mas, kalau melihat kita bikin activities yang rutin di weekend di KFC ya Mas, itu alhamdulillah sih selalu ramai ya Mas ya, yang datang ke situ, karena di situ ada supermarket juga. Jadi habitnya sekarang udah seperti normal Mas ya. Jadi new normal lah ya. Kita pakai masker pada saat makan dibuka, dan setelah saya makan dia menikmati live music, maskernya dipakai lagi Mas. Itu sih Mas untuk saat ininya. Di mall juga sama, ramai, tetap menggunakan masker. Saya juga bisa tambahkan Mas Budi, kita orang Bandung juga kembali semulanya sampai ke hal ini. Misalnya kita udah tahu kalau hari Sabtu tuh kalau dapat teman banget gak usah keluar rumah. Gitu. Biarin orang pendatang dari Jakarta, di luar kota yang masuk, biarkan mereka menikmati macetnya dan juga tujuannya mereka masing-masing. Udah seperti itu dulu kan, yang nggak peduli weekend, weekdays juga di rumah ya, memang nggak boleh kemana-mana. Sekarang juga kita udah kayak dulu ya, Sabtu Minggu jangan kemana-mana deh. Sabtu lah, kalau Minggu masih boleh, tapi siang ke sore. Orang Bandung begitu sekarang. Jadi kalau mau belanja weekend, jangan Sabtu. Minggu sore, karena orang-orang yang dari Bandung udah balik ke kotanya masing-masing, sore itu agak sepi. Belanja enak banget, misalnya kalau mau belanja bulanan ya, harus jatuhnya di weekend. Tapi juga bukan kebiasaan, hal-hal yang baru justru begini. Justru sekarang lebih padat daripada sebelum pandemi, Mas. Ya, betul. Kondisi lalu lintas, baik dari plat nomor mobil yang masuk, itu tidak hanya sekedar B atau F, ya, tapi udah BL, AB, BK. Jadi, ya bahkan dari luar pulau juga datang ke sini. Jadi saya sering lihat di jalan, bahkan kemarin saya waktu nongkrong di KFC Jamming, ada mobil tiga-tiganya Innova ya, semuanya platnya BK semua dan Kumal gitu, kayaknya langsung di Medan diparkir di situ. Jadi jadi luar pulau juga Mas, cenderungannya begitu. Jadi saya nggak cerita tentang Bandung ya, justru pendatang Bandung itu agak ada perbedaan seperti itu. Kemarin saya dari Jakarta, sebenarnya saya ke Jakarta pulang pergi ke Bandung. Di perjalanan di tol saya ketemu mobil plat AB, kotor banget. Padahal saya udah menuju ke arah Bandung, udah pada menuju Bandung. Dia kayaknya ke Bandung deh. Dari Jogja ke Bandung nonstop, mobilnya buktinya nggak dibersihin tuh. Kumal gitu, wah jalan itu mobilnya. Nah, sekarang jadi perbedaan itu. Luar kota, bahkan luar pulau juga mulai bertambah karena mungkin mereka melihat perkembangan Bandung gini, mereka penasaran bikin buktiin ya. Dan sebenarnya mereka biar perjalanannya makin murah pakai darat gitu. Tapi nggak tahu setelah BBM naik, kayaknya berkurang lagi ya. Seperti itu, nggak tahu gimana Mas. Ya ramai lah Mas. Gitu, sekarang masih ramai. Oke, hubungannya sama aktivitas yang udah mulai marak, mobilitas juga udah makin oke gitu ya. Bahkan tadi ceritanya bukan cuma antar kota, antar provinsi ya. Itu udah antar kota, antar pulau itu. Antar pulau. Opportunity ini apa yang teman-teman MPT akan lakukan terkait sama kegiatan yang sudah mulai maksimal lagi? Kalau salah satunya saya secara on air ya, secara on air saya bahkan sudah saya mulai rancang atau saya jalankan pelan-pelan. Salah satunya ini, acara request kita tidak hanya mengundang pendengar hanya di Bandung. Saya ingin pendengar yang seluruh Indonesia, baik seluruh seberang pulau, bahkan seluruh dunia. Idealnya begitu ya. Jadi yang lagi dengarkan di streaming kita di kota lain yang berbeda pulau, kita tetap undang. Kita pernah juga mengirimkan hadiah kita kalau nggak salah waktu Confidence, ada pemenang kita orang Blitar ya. Iya, luar kota ya. Peserta kuis, itu di Blitar dari Jawa Timur. Udah seperti itu. Ada. Jadi mereka kan mungkin begitu nanti, misalnya kita haruskan ngambil hadiahnya harus di Bandung, ya jadi mereka harus di Bandung. Ada opportunity mereka, jadi pendatang Bandung itu tidak hanya kota tetangga yang berdekatan, tapi yang jauh-jauh. Karena begitu kuat daya tarik wisatanya gitu Mas. Salah satu yang pikiran sekarang itu. Nantinya belum kepikiran lagi tentang opportunity ini Mas Budi. Udah Yudi mau nambahin mungkin ya? Terus dari sini belum Mas ya, karena habit orang Bandung kan biasanya di Car Free Day Mas ya. Iya. Kumpulnya saat ini belum. Karena kalau momen-momen opportunity ke depannya sih lebih banyak ke activity di taman-taman Mas nantinya. Taman-taman di kota Bandung depannya sih Mas. Tapi kalau untuk Car Free Day, semoga sih tahun depan
sudah dibuka ya Mas. Jadi kita bisa bikin activity di sana. Ada beberapa brand juga bisa masuk di sana. Itu sih Mas, itu saat ini dipikirkan. Ya, harapannya jangan tahun depan ya, tapi bulan depan sudah mulai dilakukan. Ya, bulan depan. Kemudian itu memberikan opportunity untuk MGT untuk explore lagi kegiatan-kegiatan eventnya. Ya. Jadinya makin maju lagi. Untuk office to office juga kita akan mulai rancang. Baik. Office to office. Walaupun ada beberapa office yang masih belum Mas, belum open 100% tamu. ya. Nah, kayak di Jakarta juga masih ada yang seperti itu kan, dia nggak bisa terima tamu harus di luar kantor. Di Bandung juga masih ada sih yang masih WFH gitu juga. Ya, masih safety. Kalau Jakarta ada faktor lain lagi, yaitu faktor bencana. Jadi pas hujan, banjir ya kan, karyawannya disarankan untuk melakukan WFH. Ya. Oke, Mbak Ani silakan. Oke, Mas Budi, terima kasih. Tadi nyambung pertanyaan Mas Budi. Kalau MGT sendiri punya event reguler nggak sih? Misalnya event-event yang disponsori atau tidak disponsori tapi tetap jalan gitu. Tapi bentuknya event gitu. Kalau jamming KFC kan memang itu programnya KFC ya gitu. Tapi program MGT sendiri ada nggak yang bikin kegiatan event off air gitu tapi reguler memang kegiatannya MGT? Yang salah satu yang kita lakukan sebetulnya adalah siaran di luar studio. Jadi disebut event atau bukan kurang tahu persis. Yang penting adalah activity di luar studio, Mbak. Setidaknya itu kita bisa menunjukkan eksistensi pada pengunjung ataupun khalayak. Dan titiknya adalah di mall-mall. Makanya saya tadi angkat tentang mall. Mall-mall tersebut, sebagian besar dari mall tersebut adalah kita juga bekerja sama ya. Sehingga kita ada satu jatah untuk bisa siaran di mall. Salah satunya di BIS TSM, itu kan karena Trans Studio Mall ya TSM. Activity kita lebih banyak ke branding dan sebetulnya ke campaign ya, promosi lah branding MGT dalam bentuk siaran di luar. Karena kita memang punya jatah dengan mall-mall yang ada di Bandung, dengan TSM, dengan apalagi bahasa Festival Citylink. Kita Festival Citylink ada acara Festival Jajanan Bandung. Kita juga branding di sana sambil siaran di sana, ambil band juga akustikan. Kemudian kita waktu hari radio kita siaran di TSM, bagi-bagi hadiah tiket nonton Noah, ya. Lebih ke sana, jadi lebih ke tim program dengan PR untuk membuat activity yang ujung-ujungnya sih branding, tapi atau dari klien yang kita bisa siaran dan juga reportase di sana, dan sampai otomatis IG live pasti jalan, streaming pasti jalan, online ini juga pasti kita libatkan kalau ada kegiatan di luar, aktivitas di luar. Jangan yang di luar, di dalam aja yang talkshow di dalam kita streamingkan di YouTube dan Facebook, apalagi di luar ya. Itu jadi sebuah nggak bisa terpisahkan kita online sama online. Tapi kegiatan aktivitas ini sementara itu. Kalau yang reguler nanti kalau ada sponsornya, kita lagi bikin konsep proposal ke beberapa sponsor, dan kalau deal ya kita akan jadi ada activity yang aktif, yang lebih dari sekedar yang KFC Jamming kan masih jalan terus, lebih dari itu juga insya Allah akan ada. Begitu Mbak Ani, Mas Budi. Ya. Oke. Terima kasih Mas Wiwit dan teman-teman Radio MGT. Sepertinya penjelasannya sudah cukup sesuai dengan apa yang kita pengen tanyakan ya Mas Budi ya? Atau Mas Budi masih ada pertanyaan? Mukanya masih penasaran ya Mas Budi? Bandung, ini ke Bandung Mas, lihat jamming. Oke, informasi aja nih, barusan kita dapat informasi dari PLN akan ada kegiatan perawatan ini gardu di lingkungan kita. Jadi kita nanti akan ada pemadaman listrik nih dalam beberapa minggu. Oh iya, waduh, sayang banget ya. Pas kita lagi asik-asik ngobrol gitu ya, ada itu. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang belum terinformasi di obrolan kita hari ini, kita bisa lanjutkan via Tentu saja Mas. WA dan seterusnya. Mas Yudi selama ini sangat kooperatif dan komunikatif. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama Mas Yudi, Mas Wir. Ya, Mas Bani, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Terima kasih. Mas Ilham, terima kasih. Mas Ilham, Mas Iqbal. Iya, Mas Yudi sama Mas Wir bisa menyampaikan closing statement ya. Ajakan buat advertiser, jangan lupa, jangan ragu spend money ke Radio MGT. Silakan Mas Yudi. Silakan Mas Yudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mitra-mitra bisnis semua, saya With The Soundman, Station Manager MT Radio, bareng dengan Yudi Irwan, juga Sales Manager MT Radio, menyampaikan bahwa MGT Radio adalah sebuah radio kekinian, sebuah radio modern yang merangkul selain on air adalah online dan juga offline, dan dengan semua sarana dan prasarana yang kami miliki serta pengalaman dan juga portofolio yang kami lakukan dari ketiga platform tersebut serta kombinasinya, kami menyatakan kami siap untuk menjadi partner promosi dan campaign semua produk mitra semua, dan kami yakinkan hasilnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kami adalah radio yang juga tidak hanya radio yang boleh dibilang old track, tapi juga kami sudah radio modern. Bahkan kami menyatakan diri sebagai radio dengan segmentasi radio dewasa dan keluarga muda modern di Bandung, yang menyajikan lagu-lagu Indonesia 70%, lagu Barat 30%, dan juga dengan dukungan sarana prasarana teknologi yang cukup sophisticated, baik secara on air maupun untuk bukti siar dan juga untuk pencatatan yang diperlukan lainnya, seperti untuk pembuatan invoice dan lain sebagainya. Sehingga kalau kebetulan mitra-mitra baru mendengarkan FGT, mudah-mudahan presentasi kami barusan bisa membuka pengetahuan dan wawasan tentang apa dan bagaimana MGT, dan juga bisa mencoba atau membuktikan hal tersebut adalah nyata adanya. Kami tidak ada rekayasa, kami menyatakan itu sebagai hal yang ada pada kami saat ini, dan kami tunggu kesediaan rekan-rekan mitra semua untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk mempercayakan kepada MGT Radio sebagai media yang terpercaya untuk campaign semua produk-produk mitra semua. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Wiwit untuk informasinya, untuk waktunya, untuk teman-teman MGT semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk bikin program bersama nih, Radio Visit antara Bright dengan Radio MGT. Mudah-mudahan semua informasinya bermanfaat, dan nanti kalau kondisinya sudah membaik, nanti informasi ini pasti bermanfaat buat klien-klien kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Semoga semua sehat-sehat. Kita closing dulu untuk program ini. Halo semuanya, Brighters. Terima kasih untuk waktunya sudah join di Radio Visit. Mudah-mudahan informasi dari teman-teman Radio MGT tentang Bandung dan sekitarnya bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di Radio Visit berikutnya. Salam.